Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Allah.
dan selalu kami merindukan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami saat ini. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Lalu ketika kami mendengar akan setiap kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus Tuhan mengajarkan kami, memberi kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti dan kami mau mengambil keputusan untuk hidup seturut dengan firman-Mu, untuk terus tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kuduskan setiap kami yang mulia di dalam kebenaran-Mu. Bapa, temukan segala pelanggaran salah dan dosa kami. Kami mohon ampun daripada Bapa di sorga. Supaya ketika kami berada di hadapan Bapa, kami semua ada dalam kesucian kekudusan-Mu ya Allah. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk berbicara menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Hamba hanyalah alat. Taruhlah setiap perkataan di dalam lidah bibir mulut hamba. Apapun yang menjadi kehendak Bapa yang harus hamba sampaikan, biarlah oleh hikmat Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus, hamba dapat berbicara menyampaikan isi hati Bapa. Dan itu merupakan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, seharusnya kita menyadari bahwa ketika kita berada di dunia ini, kita tidak lagi memiliki tujuan hidup yang lain selain hanya satu tujuan saja, yaitu berjuang supaya menjadi seperti Kristus. Ini harus menjadi tujuan hidup yang utama dan yang terutama di dalam kehidupan kita, menjadi sama seperti Kristus. Tidak boleh ada tujuan hidup yang lain yang melebihi daripada tujuan yang satu ini. Karena menjadi sama seperti Kristus, atau seperti yang firman Tuhan katakan, kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ini menjadi tujuan hidup yang utama dari orang percaya. Sebab inilah yang akan kita bawa sampai kita menghadap Allah Bapa di sorga. Di depan Allah Bapa di sorga, di depan pengadilan Kristus nanti, setiap kita harus terlihat serupa dengan Kristus. Barulah kita bisa diterima sebagai anak-anak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Nah, perjuangan untuk menjadi serupa dengan Kristus ini kan tidak mudah, saudaraku. Tidak gampang. Karena di dalam seluruh aspek hidup kita harus benar-benar terlihat sama seperti Kristus. Perkataan kita, sikap hati kita, tingkah laku kita, tindakan kita, apapun yang kita lakukan itu harus benar-benar terlihat sama seperti Kristus. Tidak boleh berbeda, saudaraku. Kenapa tidak boleh berbeda? Karena sejak semula kita semua dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pribadi yang serupa dengan Kristus ini yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Nah, pribadi Kristus inilah yang harusnya ditemukan di dalam kehidupan Adam. Karena itulah yang direncanakan oleh Allah Bapa di sorga. Adam memiliki pribadi yang sepikiran, seperasaan dengan Bapa di sorga. Tetapi
ternyata Adam gagal. Sebab Adam lebih memilih untuk mengikuti cara berpikir iblis. Akibat godaan iblis, tipu daya iblis, rayuan iblis, membuat Adam pada akhirnya memberontak kepada Allah dan jatuh di dalam dosa. Nah saudaraku, ketika Adam jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak lagi memiliki pribadi seperti tujuan Allah menciptakan manusia itu sendiri, yaitu supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Menjadi serupa dan segambar dengan Allah tentu juga menjadi sepikiran, seperasaan dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kepada kegagalan Adam untuk hidup di dalam ketaatan kepada Bapa di sorga, kegagalan Adam untuk hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga, hidup menurut perintah Allah Bapa di sorga, seharusnya sebagai orang percaya yang telah dibenarkan di dalam Kristus, kita tidak boleh gagal lagi. Kita tidak boleh menjadi seperti Adam lagi, ya. Karena ketika Adam gagal, Allah Bapa di sorga menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita dan memberikan Kristus, putra kesayangannya, yang dipilih untuk menjadi korban penebus. Supaya apa? Supaya di dalam Kristuslah kita bisa dibenarkan. Di dalam Kristuslah kita bisa dibaharui, ya. Di dalam Kristus kita akan terus dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki, yaitu menjadi pribadi yang seperti Yesus, ya. Orang percaya harus memiliki pribadi yang sama seperti Kristus. Roma pasal 8 ayat 29 sangat jelas. Firman Tuhan menggambarkan ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat itu saudaraku. Jadi kita dipilih itu tidak ada tujuan lain. Kita dipilih supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, ya. Supaya Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung di sini artinya menjadi yang terutama, menjadi yang pertama, yang benar-benar memiliki pribadi seperti yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan dalam perjalanan kehidupannya, ketika hidup sama seperti manusia, Kristus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Seharusnya ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya saat ini. Ingat saudaraku, apapun adanya kita saat ini, seberapa hebatnya kita saat ini, ya, seberapa kuatnya kita saat ini, sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita harus tetap menyadari bahwa kita ini hanyalah debu tanah. Ya, kita ini hanyalah debu tanah yang tidak bernilai, yang tidak berarti, tetapi baru menjadi berharga, baru menjadi bernilai, baru menjadi berarti ketika kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ketika Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 menjelaskan itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Ini yang harus kita sadari, ya. Saudaraku, kalau sebagai orang percaya kita tidak mau menyadari akan hal ini, maka kita akan menjadi orang percaya yang sombong, yang arogan, yang hidup suka-suka sendiri, hidup mengikuti hawa nafsu diri sendiri, hidup mengikuti keinginan diri sendiri, ya. Dan semua keinginan itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Mari kita sadari bahwa hidup kita baru menjadi berarti, bernilai, berharga ketika Allah memberikan kehidupannya kepada kita. Kalau dikatakan Allah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung manusia ketika manusia itu diciptakan, bukan sekedar nafas hidup, tetapi Allah memberikan kehidupan itu sendiri. Allah menaruh rohnya yang berasal daripada dirinya sendiri ke dalam diri manusia. Barulah manusia itu bisa menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau kita menyadari akan hal ini, lalu saat ini kita periksa keadaan diri kita masih hidup sesuka hati kita sendiri, kita tidak mau diatur oleh Tuhan, kita tidak mau tunduk di dalam pemerintahan Tuhan, ya. Kita hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, hawa nafsu diri kita sendiri. Saudara, itu menggambarkan bahwa kita kembali memilih untuk memberontak kepada Allah. Padahal di dalam Kristus kita dibenarkan oleh penebusan Kristus itu supaya kita bisa dikembalikan menjadi seperti yang dirancangkan Allah semula. Menjadi manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi menjadi sama seperti Kristus itu berarti pikiran dan perasaan kita pun harus sama seperti Kristus. Nah, tentu ini merupakan perjuangan yang sangat berat, saudaraku. Karena kalau kita mau hidup sepikiran, seperasaan dengan Kristus, berarti kita sudah tidak boleh lagi mengarahkan pandangan kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Hidup Kristus itu tidak lagi melihat kepentingan diri sendiri, tetapi hidup Kristus itu bagaimana di dalam setiap jejak kehidupan kita, hari-hari hidup kita, di dalam langkah kehidupan kita ini, kita hanya hidup untuk menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang lain. Sebab selama hidup di dunia ini, Kristus hanya hidup untuk itu. Hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga, sekalipun ada dalam penderitaan, sekalipun harus mengalami banyak ancaman, ya, tetap taat, tetap setia untuk menjalankan apa yang menjadi misi Allah Bapa di sorga. Pekerjaan Bapa terus dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sama seperti manusia, sampai pada akhirnya dia harus rela mati di atas kayu salib. Saudaraku, hal itu menunjukkan betapa taatnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam keadaan sama seperti manusia, tetap taat untuk hidup melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita belum hidup benar-benar sama seperti Kristus, itu artinya kita belum percaya kepada Allah. Perhatikan ini, kalau kita belum benar-benar berjuang untuk hidup sama seperti Kristus, itu artinya kita belum percaya kepada Allah. Karena percaya kepada Allah berarti harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Atau dengan kata lain, hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ya. Jadi orang percaya jangan gampang berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi dari cara hidupnya tidak menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam diri kita. Kita berdusta, saudaraku. Galatia pasal yang kedua ayat 20 dikatakan, namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan itu saudaraku, artinya kalau Kristus tidak menyerahkan dirinya, tidak menembus kita, ya, tidak membayar harga penebusan itu dengan darahnya yang mahal, darah yang tidak bernoda, tidak bercacat itu, maka kita pasti akan binasa di dalam api neraka, saudaraku. Tetapi bersyukur bahwa sekarang di dalam Kristus kita dibenarkan, ya. Jadi kalau kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, kita mau hidup di dalam Kristus, mari kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jangan lagi hidup serupa dengan dunia ini. Jangan lagi hidup menuruti keinginan-keinginan diri kita sendiri. Memang kita masih hidup di dunia ini, kita hidup di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam daging oleh iman. Perhatikan, oleh iman. Iman itu berarti percaya. Percaya itu berarti harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Jadi iman itu atau percaya itu tidak bisa hanya diucapkan dengan mulut, tapi tidak ditunjukkan di dalam perbuatan. Sebab firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan, iman yang mati, iman yang kosong, saudaraku. Ketika kita berkata kita beriman, kita percaya, ya mari kita tunjukkan iman kita secara benar. Jadi jangan salah, saudaraku. Jangan berpikir bahwa kita ini orang percaya, kita sudah berada di dalam Kristus, lalu hidup sebagai anak-anak Allah. Allah akan mencukupi kita, memberkati kita, lalu kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kalau kita sakit didoakan, pasti mujizat terjadi, pasti ada kesembuhan. Saudara, Kristus tidak hidup seperti itu. Sampai sekarang pun Allah tetap bekerja dan mujizat Allah itu tetap ada, ya. Tetapi hidup kita sebagai orang percaya sudah tidak boleh lagi diarahkan hanya untuk mengalami mujizat, hanya supaya diberkati. Kalau pengharapan kita berada di dalam Kristus hanya ditujukan kepada perkara-perkara yang demikian, saudara, saya mau katakan, kita sedang memperalat Kristus. Kita sedang memperalat Tuhan untuk menuruti keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita. Jangan percaya kepada Allah Bapa di sorga di dalam Kristus hanya untuk memanfaatkan Allah, supaya bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita, lalu kita bisa hidup sesuka hati kita. Tetapi kita harus melihat bahwa tujuan utama daripada percaya kita kepada Allah di dalam Kristus, supaya kita bisa dikembalikan menjadi manusia seperti yang Allah rancangkan semula. Menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita tidak boleh gagal lagi seperti Adam gagal, saudaraku. Kita sudah melihat contoh itu, bahwa kegagalan Adam itu memberikan ancaman yang sangat menakutkan. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut, dan maut selalu berbicara tentang kebinasaan kekal atau kematian yang kedua di dalam api neraka, saudaraku. Ingat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kekal itu atau hidup yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kasih karunia yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga di dalam Kristus yang kita terima dengan cuma-cuma, itu bertujuan supaya kita bisa dikembalikan menjadi manusia seperti yang Allah rancangkan semula. Manusia yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kerajaannya. Lalu kita menyia-nyiakan keselamatan kita di dalam Kristus hanya untuk kenikmatan hidup yang sementara di dunia ini. Saudaraku, ini kan merupakan tindakan hidup yang ceroboh. Oleh sebab itu, kita harus mengambil keputusan untuk berubah.
Tinggalkan semua kesenangan hidup dunia ini. Jangan lagi hidup sama seperti dunia ini. Apapun bentuk kesenangan itu yang kita miliki saat ini, yang kita nikmati saat ini, kita harus berani untuk melepaskan semua itu demi merebut hidup yang kekal di dalam Kristus, saudaraku. Jadi kalau kita tidak mengambil keputusan saat ini untuk hidup seperti Yesus, maka jangan pernah berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang tidak mau hidup sama seperti Kristus saat ini, berarti ia telah memilih untuk binasa di kekekalan. Orang yang tidak mau menjadi serupa dengan Yesus, berarti ia telah menolak kasih karunia Allah. Orang yang tidak mau hidup sama seperti Kristus, berarti menolak menjadi anak-anak Allah yang sah di dalam kerajaan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita mengambil keputusan untuk hidup sama seperti Kristus. Barulah kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.